Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang franchising and the entrepreneur. Jadi saya Eva Alfiana dan Mahdia Mumtazah Husna. Yang pertama itu akan dibahas oleh saya. Pengertian dari franchising. Pengertian waralaba adalah sebuah sistem pendistribusian di mana penerima waralaba atau franchisee membayar biaya dan royalti kepada pemberi waralaba atau franchisor. Sebagai gantinya, untuk mendapatkan hak dan dapat diidentifikasi dengan merek dagang, menjual produk atau jasa, dan menggunakan format dan sistem bisnis. Lalu, selanjutnya yaitu hubungan franchising atau hubungan franchisor dan franchisee. Dilihat dari pemilihan lokasi, franchisor ini menyetujui atau bisa memilihkan lokasi kepada franchisee. Sedangkan franchisee ini dapat memilih lokasi, tapi dengan persetujuan oleh franchisor. Kemudian ada desain. Franchisor ini, dia kan sebagai pemilik sebuah bisnis. Jadi dia yang menentukan atau membuat desain usaha tersebut. Sedangkan franchisee, dia yang membayar untuk desain dan mengimplementasikan desain tersebut. Karena franchisee ini kan sudah membeli waralaba tersebut. Pastinya dia itu juga harus memakai logo atau desain dari franchisor itu. Lalu ada karyawan. Franchisor ini dapat merekomendasikan dan membuat saran untuk melatih karyawan tersebut. Dan kadang si franchisor ini bisa ikut terjun dalam pelatihan. Lalu franchisee mempekerjakan, mengatur, dan memecat karyawan karena franchisee ini yang melihat langsung kinerja karyawan, sehingga dia yang berhak untuk memecatnya. Lalu ada produk dan jasa, menentukan produk dan jasa. Jadi franchisor ini sudah jelas karena dia itu yang punya bisnis, jadi dia yang nentuin produk apa yang akan dijual oleh franchisee. Lalu si franchisee dia itu dapat mengubah, tapi dengan persetujuan oleh franchisor. Lalu harga, franchisor ini dapat merekomendasikan harga, tetapi yang menentukan harga di akhir itu nanti franchisee, karena franchisee ini kan yang menjual produk tersebut juga di tempat yang berbeda, pasti kulturnya itu juga berbeda sehingga dapat menentukan harganya sendiri. Lalu pembelian, si franchisor ini dapat menentukan standar kualitas, menyediakan daftar pemasok, dan si franchisee ini dia mematuhi standar kualitas, itu harus mematuhi. Lalu membeli dari daftar pemasok. Kemudian ada periklanan. Franchisor ini dapat mengembangkan dan mengkoordinasi periklanan. Dan franchisee dia yang membayar untuk iklan dan mematuhi peraturan periklanan setempat. Karena franchisee meletakkan bisnisnya ini di daerah-daerah tertentu. Dan setiap daerah itu mempunyai kebijakan periklanan sendiri. Jadi si franchisee ini harus menyesuaikan kebijakan di tempat tersebut. Lalu mengkonfirmasi dengan franchisor terkait dengan persyaratan iklan setempat. Lalu kemudian ada kontrol kualitas. Lalu melakukan inspeksi, kemudian melatih si franchisee. Misalnya KFC. Si franchisor akan memilihkan bahan-bahan yang terbaik dan bumbu-bumbu yang terbaik juga, sehingga dia itu akan mendapatkan standar kualitas yang diinginkan. Kemudian si franchisee dia itu menjaga standar kualitas dan melatih karyawan untuk menerapkan standar kualitas tersebut. Jadi harus sama-sama saling sadar bahwa kualitas itu sangat penting dalam sebuah usaha. Misalnya KFC, mana-mana bentuk KFC itu kan ayamnya sama, tekstur kentangnya itu sama, rasanya juga sama, ada nggak berubah. Suasana di dalam KFC pun hampir sama di setiap outlet. Kemudian ada dukungan. Franchisor memberikan dukungan lewat sistem bisnis dan si franchisee menjalankan bisnis di setiap harinya dengan dukungan dari franchisor. Selanjutnya yaitu tipe-tipe waralaba. Yang pertama, itu ada waralaba nama dagang. Sistem waralaba ini adalah di mana penerima waralaba membeli hak untuk menggunakan nama dagang pemilik waralaba tanpa mendistribusikan produk-produk tertentu secara eksklusif di bawah nama pemilik waralaba. Contohnya itu PT Great River yang mempunyai hak untuk memproduksi pakaian dalam merek Bram dengan lisensi dari Jerman. Yang kedua itu ada waralaba distribusi produk. Artinya, franchisor ini memberikan hak kepada franchisee untuk menjual produk-produk
tertentu dengan nama merek dagang franchiser melalui jaringan yang selektif dan terbatas. Misalnya itu minuman, Coca-Cola, terus ada kosmetik, misalnya Wardah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada waralaba murni. Franchises ini mendapatkan hak sepenuhnya, mulai dari trademark, penjualan, peralatan, bantuan manajemen dan teknik, dan sebagainya. Jadi sistem waralaba ini di mana franchiser menjual kepada franchisee format dan sistem bisnis yang lengkap. Contohnya itu ada KFC, Pizza Hut, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu keuntungan dalam membeli waralaba. Yang pertama, itu ada sistem bisnis. Sistem bisnisnya itu sudah teruji. Membeli waralaba juga identik dengan membeli sistem. Selain merek, kunci terpenting lainnya dalam bisnis yaitu sistem. Sistem di sini itu mencakup manajemen, keuangan, pemasaran, alur pasokan dan logistik, serta sumber daya manusia. Kemudian pelatihan dan dukungan manajemen. Adanya bantuan pelatihan atau training yang dilakukan franchiser kepada karyawan maupun franchisee, baik dalam sebelum pembukaan outlet maupun setelah pembukaan outlet. Contohnya itu pewaralaba Toyota. Dia itu tidak harus menjadi mekanik, tetapi cukup dengan keterampilan bisnis yang dilatih oleh franchiser untuk menjalankan bisnis bernilai jutaan dolar dengan sukses. Lalu ada branding nama merek. Penerima waralaba itu memiliki keuntungan dalam mengidentifikasi bisnisnya dengan merek dagang yang diakui secara luas, yang memberikan daya tarik yang besar. Franchisee dapat menggunakan merek franchiser selama perjanjian waralaba yang telah disepakati. Lalu kualitas barang dan jasa yang standar. Contohnya, KFC. Mereka hingga hari ini tetap diri dengan pelanggan yang tidak sedikit, di mana produk serta kualitas standar yang ditawarkan itu tidak berubah. Dari cita rasa makanannya pun tetap sama, yang mereka jaga dengan menjaga kualitas produk. Lalu program periklanan nasional dan bantuan pemasaran. Program periklanan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan setiap operasi waralaba. Beberapa pemilik waralaba menyediakan kehadiran media sosial perusahaan dengan tautan ke laman lokal penerima waralaba yang memungkinkan penerima waralaba itu menambahkan konten mereka sendiri yang relevan dengan pelanggan mereka. Lalu ada asisten keuangan, terus produk proses dan format bisnis yang terbukti. Karena apa yang pada dasarnya dibeli oleh pewaralaba itu adalah pengalaman, keahlian, dan produk pemilik waralaba. Lalu daya beli terpusat. Jika franchiser itu menjual barang dan bahan kepada franchisee, mereka itu dapat meneruskan kepada franchisee penghematan biaya apapun dari diskon kuantitas yang mereka peroleh dengan membeli dalam jumlah besar. Contohnya nih, franchisee dari KFC. Dia itu membeli daging dari franchiser, membeli alat-alat untuk memasak itu dari franchiser, membeli bumbu-bumbunya itu dari franchiser, dan pembelian itu tuh pasti akan dalam jumlah besar gitu, sehingga si franchisee ini akan mendapatkan keuntungan berupa diskon. Lalu pemilihan lokasi dan perlindungan teritorial. Lokasi itu sangat penting untuk keberhasilan bisnis sekecil apapun, termasuk waralaba. Dan tadi kan sudah disebutkan bahwa franchiser itu kan yang merekomendasikan lokasi untuk franchisee. Nah, franchisee ini akan mendapatkan keuntungan berupa lokasi yang strategis untuk menjual produk mereka dari rekomendasi si franchiser ini. Lalu kesempatan lebih besar untuk sukses. Meskipun berinvestasi dalam waralaba itu tidak bebas resiko, penelitian itu menunjukkan peluang untuk sukses lebih besar dibandingkan dengan bisnis yang baru berdiri sendiri. Hal ini dikaitkan dengan layanan, bantuan, dan bimbingan waralaba. Selanjutnya yaitu kerugian dalam membeli waralaba. Yang pertama itu biaya waralaba dan royalti yang sedang berlangsung. Biaya pendirian waralaba sering mencakup berbagai iuran tambahan. Kebanyakan waralaba itu membebankan iuran waralaba di muka untuk hak penggunaan nama perusahaannya. Waralaba atau franchiser ini juga mengenakan biaya royalti yang berlanjut sebagai cara untuk pembagian keuntungan. Dan royalti ini biasanya dihitung berdasarkan persentase dari penjualan kotor dengan suatu pembayaran minimum atau berupa iuran tetap yang dipungut dari franchisee. Lalu kepatuhan yang ketat pada operasi standar.
Contohnya, para terwaralaba atau para franchisee dari McDonald's, dia tuh harus mengoperasikan usaha mereka sesuai petunjuk waralabanya. Kayak berapa lama daging harus dipanggang, berapa banyak pembersih atau tukang bersih yang dibutuhkan untuk membersihkan mesin milkshake, dan sebagainya. Bahkan nih, banyak franchisor melakukan inspeksi rutin dan menjadi pelanggan misterius atau disebut juga dengan mystery shopper. Jadi para pelanggan misterius ini bekerja untuk melakukan survei perusahaan. Walaupun mereka tampak seperti pelanggan lainnya, mereka itu sebenarnya dilatih untuk mengerti serta kemudian mencatat dalam sebuah daftar periksa atau checklist mengenai kinerja suatu waralaba atas berbagai standar utama seperti kebersihannya, kecepatan layanannya, penampilan, dan sikap para karyawan dan sebagainya. Lalu perbatasan pembelian dan harga. Sebagai contoh, KFC, itu mengharuskan franchisee ini hanya menggunakan bumbu yang diracik oleh perusahaan tertentu, karena citra buruk dapat terbentuk apabila franchisee ini menggunakan produk yang lebih rendah kualitasnya, sehingga konsumen itu akan lari. Kemudian ada lini produk terbatas. Dalam banyak kasus, perjanjian waralaba itu menetapkan bahwa franchisee ini hanya boleh menjual produk yang disetujui oleh franchisor. Lalu persyaratan dan perpanjangan kontrak. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Federal Trade Commission menemukan bahwa 40% dari para pembeli baru waralaba atau franchisee ini mendatangani kontrak tanpa membacanya terlebih dahulu. Lalu kemudian ada program pelatihan yang tidak memuaskan. Nah, karena tidak membaca kontrak tersebut, sehingga banyak franchisor ini yang banyak kecewa terhadap pelatihan yang kurang memuaskan. Contohnya nih, franchisor ini menjanjikan untuk memberikan latihan kepada franchisee secara mendalam, tapi yang dilakukan tuh hanya latihan dasar saja. Kemudian ada kejenuhan pasar. Saking banyaknya franchisee yang ada, itu tuh akan menyebabkan risiko dekatnya lokasi antar gerai, sehingga saling memakan penjualan. Pada beberapa daerah, para franchisee ini menjadi kecewa, mengeluhkan bahwa pasar itu sudah terlalu jenuh dan penjualannya itu menurun. Dan yang terakhir itu ada kurangnya kebebasan dari franchisee. Karena perjanjian waralaba itu akan mendikte dan mengatur cara dan langkah franchisee dalam menjalankan bisnis, jadi tidak akan ada banyak ruang untuk meningkatkan kreativitas franchisee dalam bisnis tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Taza. Oke, selanjutnya hukum bisnis franchising di dunia. Pada tahun 1960 terbentuknya International Franchise Association, di mana pada sekitar tahun 1950-an banyak pengusaha mendirikan bisnis dengan sistem franchise. Nah, akibat dari kondisi ini sehingga memicu berdirilah International Franchise Association atau IFA. Nah, dalam perjalanan waktu 1971 adanya Undang-Undang Investasi pertama. Hal ini terjadi ketika pada akhir tahun 1960 hingga awal 1970-an waralaba dipenuhi dengan praktik kecurangan. 66.000 orang kehilangan jutaan dolar karena penjahat yang tidak bermoral yang menjual konsep bisnis yang cacat dan waralaba palsu kepada investor. Yang dimana akibat dari itu di California pada 1971 itu dibentuklah Undang-Undang Investasi pertama yang mewajibkan pemilik waralaba untuk mendaftarkan Uniform Franchise Offering Circular dan mengirimkan salinan dari Uniform Franchise Offering Circular ini kepada calon penerima waralaba sebelum penawaran dan penjualan waralaba. Nah, dalam perjalanan waktu itu pada tahun 1997 di bulan Oktober, Federal Trade Commission mengadopsi undang-undang yang serupa dengan Uniform Franchise Offering Circular, yang dimana merupakan
undang-undang yang serupa di tingkat nasional yang menetapkan pedoman mengungkap penuh untuk setiap perusahaan yang menjual waralaba yang dirancang untuk memberi calon pewaralaba informasi yang mereka butuhkan. Nah, sekitar 2008 oleh Federal Trade Commission digantilah Uniform Franchise Offering Circular dengan dokumen Franchise Disclosure Document yang merupakan dokumen yang mewajibkan pemilik waralaba untuk mengungkap kepada calon penerima waralaba informasi tentang 23 topik, yang dimana 23 topik ini bertujuan untuk membantu penyelidikan calon penerima waralaba dalam kesepakatan waralaba dan untuk memperkenalkan konsisten ke dalam pernyataan pengungkapan pemilik waralaba. Oke, selanjutnya yaitu hukum bisnis franchising di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan-aturan khusus untuk mendukung perkembangan sistem bisnis franchise, yaitu PP nomor 42 tahun 2007. Nah, yang terbaru, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan waralaba, yang dimana memiliki kriteria franchise. Jadi, waralaba harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, memiliki ciri khusus. Setiap usaha franchise harus memiliki ciri-ciri tersendiri, baik itu logo, cita rasa, bentuk, jenis, atau apapun yang khas, yang dimana bisnis lain, usaha lain tidak memiliki ciri tersebut. Yang kedua, terbukti bisa menghasilkan keuntungan, yang dimana usaha tersebut memberikan keuntungan setidaknya 5 tahun serta memiliki kiat bisnis untuk mengatasi persoalan usaha, untuk meyakinkan para pembeli franchise karena untuk kedepannya tetap mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya memiliki standar pelayanan. Nah, memiliki standar pelayanan jelas sebagaimana agar pembeli tidak kebingungan dengan apa yang dia beli, di mana mereka sudah tahu bentuknya, wujudnya, tawarannya akan memiliki standar yang dimana barang tersebut secara umum telah tertulis dalamnya. Seperti kita bisa menggambarkan kayak KFC atau McDonald atau Burger King, mereka tuh kan standar pelayanannya jelas dengan ruangan yang begitu, tempat duduk yang seperti di outlet-outlet tersebut, terus bentuk makanan, rasa makanan, mereka memiliki standar kualitas yang khusus yang dimana itu sangat baik. Yang selanjutnya mudah diajarkan dan diaplikasikan, dimana kita seorang pembeli tidak harus memulai dari nol, kita hanya perlu memanage semua bisnis franchise dari hasil pengelolaan franchise yang kita tidak harus seperti pemilik franchise yang memulainya dari nol. Nah, terus adanya dukungan yang berkesinambungan dari pemilik. Nah, adanya dukungan ini biasanya dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan, promosi, ya banyak lagi deh. Terus haki, jelas. Jadi franchise itu harus terdaftar dalam hak kekayaan intelektual ya bisa jadi merek dagang, terus hak cipta, hak paten, lisens, rahasia dagang, yang dimana tersertifikasi oleh yang berwenang. Nah,
Selanjutnya ada aturan-aturan franchise. Yang pertama, aturan perjanjian dan STPW. STPW itu adalah surat tanda pendaftaran waralaba, di mana merupakan bukti pendaftaran prospektus penawaran dan perjanjian waralaba yang diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, di mana di dalam perjanjian itu ada aturan yang jelas yang pada dasarnya penyelenggara waralaba boleh berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, selanjutnya aturan logo bisnis franchise. Aturan logo bisnis franchise ini di mana pemilik dan pengelola menggunakan logo di kantor pusat atau di setiap gerai franchise dengan bentuk yang sama. Akan tetapi orang lain selain pembeli dan pengelola atau pemilik itu dilarang menggunakan bentuk, menyalahgunakan dan memalsukan logo franchise. Nah, selanjutnya ada juga aturan laporan kegiatan usaha dan sanksi. Nah, laporan disampaikan setiap tahun paling lambat 31 Juni yang jika melanggar aturan, pelaku franchise akan dikenakan sanksi administrasi. Nah, sanksi administratif ini biasanya berupa peringatan tertulis paling banyak 3 kali dengan masa tenggang 14 hari. Jika masih terus melanggar, ini maka akan dicabut surat izin dan STPW-nya. Nah, di mana kita bisa melapor? Jika franchise dari luar negeri, ini bisa melapor Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Nah, kalau dalam negeri itu bisa ke Dinas Bidang Perdagangan. Oke, selanjutnya yaitu cara membeli franchise. Yang pertama, ukur kemampuan diri. Nah, seorang pembeli franchise sebelum membeli franchise itu harus mempelajari dirinya tentang kepribadiannya, pengalamannya, apa yang disukai atau tidak disukai, tujuan dia membeli, ekspektasi dari dia membeli franchise itu. Nah, karena kita juga tahu kalau melakukan kontrak dalam franchise itu bisa 10 tahun lebih. Paling kecil lamban itu 10 tahun. Yang dimana bagi calon penerima waralaba ini melakukan inventaris lengkap tentang dirinya dulu. Oleh karena itu, ukuran kemampuan diri itu hal yang paling pertama harus dilakukan. Selanjutnya, riset pasar. Riset pasar. Jadi, sebelum kita membeli franchise tadi, kita harus meneliti pasar di area yang akan dia layani. Di mana riset pasar yang solid harus memberi tahu calon pewaralaba apakah waralaba itu oke atau tidak. Karena dan juga kita harus menghindari mode atau tren. Dimana kalau kita menghindari mode dan tren jangka panjang adalah kunci sukses berkelanjutan dalam waralaba. Fokus 3-nya itu adalah kita melihat gambaran besarnya. Oleh karena itu riset pasar itu merupakan salah satu hal penting sebelum kita melakukan franchising. Nah, setelah kita mengukur diri, terus kita ngelihat pasar, keadaan pasar, itu kita mulai mempertimbangkan opsi waralaba. Mempertimbangkan opsi waralaba karena waralaba itu kan sangat banyak. Tidak 1, 2 doang waralaba, tapi sangat banyak. Dengan kita mempertimbangkan melalui panduan, informasi, itu kan kita bisa tahu yang mana yang cocok dengan kita, yang harganya sesuai dengan kita bisa memilihnya nanti. Nah, gimana sih cara melacak informasi untuk mempertimbangkannya? Itu bisa melihat dengan melalui The International Franchise Association yang menerbitkan panduan peluang
waralaba, terus bisa juga kita datang ke pameran-pameran. Kan pameran waralaba itu sebenarnya sering diadakan di daerah manapun, di keadaan apapun. Nah, banyak juga kita bisa melihat lewat majalah, lewat internet. Kan sekarang udah bukan lagi zaman kolot ya. Kita tuh serba apa-apa bisa lewat media sosial, internet. Jadi segala suatu informasi itu sudah mulai terbuka, udah dipublish, sehingga kita dipermudah. Lalu yang selanjutnya, setelah kita mempertimbangkan opsi ini, kita dapat salinan FDD dari pemberi waralaba. Nah, gini, kan kita tadi udah mempertimbangkan opsi waralaba yang kita pengen. Opsi waralaba ini, itu akhirnya kita punya pilihan-pilihan tertentu. Jadi kita sudah mempersempit pilihan waralaba yang ingin kita beli. Nah, selain kita itu, dari kita mempertimbangkan, kita juga bisa dengan melakukan itu, salinan FDD ini. Gimana kita pelajari salinannya, lalu kita melakukan evaluasi. Cari karakteristik yang sesuai dengan waralaba yang kita inginkan, mulai dari konsep uniknya, pendekatan pasarnya, profitabilitas, merek dagang, sistem bisnis, program pelatihan yang solid, keterjangkauan, hubungan yang positif dengan penerima waralaba. Itu semua harus kita lihat dari salinan FDD ini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan bicara dengan waralaba yang ada. Nah, di sini selain kita melihat franchise disclosure document, kita juga bisa mengevaluasi bisnis tersebut, franchise tersebut, atau pemilik franchise tersebut dengan mewawancarai secara langsung beberapa pemilik waralaba yang telah berkecimpung dalam dunia bisnis setidaknya 1 tahun, memiliki gambaran positif negatif dari perjanjian dan apakah pemilik waralaba memenuhi yang mereka janjikan. Nah, setelah itu kita bisa ajukan pertanyaan sulit kepada pemberi waralaba. Nah, mengajukan pertanyaan yang sulit. Jadi kita bisa datang ke kantornya, atau kita bisa lewat internet juga, lewat media sosial, kita bisa chat dengan pemilik waralabanya, perusahaannya, kantor pusatnya, itu sekiranya tentang bagaimana keadaan waralaba, terus bagaimana kalau kita menerima waralaba, apa keuntungan yang kita dapat, bagaimana jangka panjangnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang unik ya. Terus setelah kita melakukan pertanyaan nih, kan kita akhirnya punya gambaran. Nah, dari sini kita bisa menentukan pilihan. Nah, menentukan pilihan ini itu dalam artian kita dari segala informasi yang kita dapat, segala yang kita telah riset, kita dapat menyimpulkan dan kita bisa memetakannya. Saya mendapat kesimpulan dari pelajaran pertama ini, kerjakanlah pekerjaan rumah Anda sebelum Anda mengeluarkan buku cek. Nah, di mana kita melakukan riset terlebih dahulu sebelum kita membeli franchise tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tren membentuk franchising. Nah, tren membentuk franchising ini mengubah wajah waralaba. Mengubah wajah waralaba ini yaitu seorang pemilik itu melakukan inovasi. Karena waralaba ini kan saat ini juga salah satu yang diminati, tidak seperti dulu.
waralaba juga mengalami peningkatan, sehingga pemilik waralaba itu memberikan penawaran, memberikan inovasi, memberikan program khusus, peluang kepada anggota kelompok minoritas, karena tidak semua bisa membeli waralaba. Dengan inovasi-inovasi seperti program, penawaran diskon, peluang biaya, ini kan sehingga meningkatkan keinginan orang-orang yang tadinya tidak mampu membeli, jadi mau membeli waralaba tersebut. Nah, selanjutnya peluang internasional. Nah, peluang internasional. Apa sih peluang internasional ini? Yang dimana waralaba diinternasionalisasi. Nah, karena ini merupakan salah satu tren utama dalam franchise. Nah, di mana waralaba berfokus pada pasar internasional untuk meningkatkan penjualan. Misal nih, kita bisa lihat nih, hasil dari internasional peluang ini. Yaitu kayak Pizza Hut, terus Tokbel, terus Sihlin, terus lagi EF, English First. Itu dari mereka melakukan franchising internasional itu memperoleh 75% pendapatan. Cukup besar hasil dari internasional waralaba ini. Karena menjadi menarik bagi pemilik waralaba pada pasar internasional ya di daerah Eropa, lingkar Pasifik, Amerika sana, itu di mana mendapat pendapatan yang meningkat secara pribadi. Terus selain itu dari pihak kita, pembeli juga mendapat barang-barang konsumen yang sangat baik. Nah, terus untuk suatu negara, ekonomi menjadi maju, terlayani, kayak gitu. Nah, selanjutnya lebih kecil lokasi non-tradisional. Nah, di sini kita tahu kalau kita membangun lokasi secara penuh, itu kan biayanya tinggi sekarang. Nah, sehingga waralaba menempatkan gerai yang diperkecil langsung di jalur pelanggan seperti kayak kampus, toko grosir, bandara, teater, itu di tempat-tempat umum yang banyak orang-orangnya itu pasti itu namanya gerai-gerai kecil-kecil itu kan banyak. Kayak BT atau Roti Boy itu kan salah satu bentuk franchise yang dimana gerainya itu kecil, mungil, dia tapi banyak di berbagai tempat umum, mall, terus dekat kampus, terus kadang-kadang di stasiun, bandara, itu kan tempat umum. Karena sesuai prinsip pemasaran intercept, yang dimana menempatkan produk atau layanan waralaba langsung di jalur pelanggan potensial dimanapun mereka berada. Nah, yang selanjutnya konversi waralaba. Nah, konversi waralaba ini yaitu ketika pemilik bisnis independen menjadi pewaralaba untuk mendapatkan keuntungan dari pengenalan nama. Nah, di sini pemilik waralaba segera masuk ke pasar baru dan operator berpengalaman. Nah, selanjutnya yaitu refranchising. Refranchising ini juga salah satu tren di mana pemilik waralaba menjual gerai milik perusahaannya kepada pewaralaba yang tujuannya untuk menempatkan outlet ke tangan operator
yang cenderung menjalankan waralaba mereka lebih efisien. Nah, tapi refranchising ini tidak hanya meningkatkan profitabilitas karena menghasilkan lebih banyak pendapatan royalitas bagi pemilik, tetapi juga menyediakan modal. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga menyediakan modal. Nah, contohnya tuh McD, McDonald's. McDonald's ini mengurangi presentase toko milik perusahaan yang 23% menjadi 19%, yang dimana dia jual beberapa tahun kebelakangan ini. Di mana hal ini dirasa dapat meningkatkan persentase McDonald's, baik itu profit, modal, terus biaya yang harus dikurangi, ditanggung, itu mereka mengalami perubahan dari refranchising ini. Selanjutnya, waralaba multi-unit, di mana seorang penerima waralaba membuka lebih dari satu unit di wilayah yang luas dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya pengembangan area dan master waralaba. Nah, pengembangan ini jadi penerima waralaba ini diberi hak untuk membuat organisasi semi independen, di mana dia diberi hak untuk merekrut, menjual, mendukung waralaba lainnya. Dalam mengembangkan wilayah, menerima waralaba mendapatkan hak eksklusif untuk membuka beberapa unit di wilayah tertentu. Nah, selanjutnya co-branding. Nah, co-branding ini di mana pemberi waralaba bekerja sama dengan pemberi waralaba lainnya untuk menjual produk atau layanan perlengkapan dengan menggabungkan dua atau lebih waralaba. Jadi kita melakukan kerjasama. Nah, di sini dengan co-branding juga kita mendapatkan gabungan kekuatan pasar, kesadaran merek, asosiasi positif, kekuatan dua merek atau lebih. Ya, misal yang kita bisa lihat itu kolaborasi perusahaan Ice Cream Walls dengan Oreo, yang dimana produknya memiliki banyak peminat, yaitu Wall Selection Oreo. Pasti dari kalian makan es krim kan, yang ada rasa Oreonya dari Walls. Nah, itu hasil dari kolaborasi. Itu merupakan salah satu bentuk co-branding. Contoh lainnya yaitu Adidas menggandeng Kanye West. Nah, dari kerjasama kolaborasi dengan Kanye West, Adidas menciptakan produk brand yang namanya Yeezy, yang dimana menarik perhatian publik, banyak orang yang membeli, yang dimana kombinasi gaya pakaian Kanye West dengan merek pakaian mereka, yaitu Adidas itu sendiri. Nah, selain itu juga kayak kerjasama BMW dengan LV, yang dimana mereka membuat 4 koleksi koper yang dirancang khusus agar sesuai dengan bagasi BMW i8. Terus yang terakhir juga bisa kayak kerjasama Garuda dengan Citibank, di mana dengan memanfaatkan customer base-nya si Citibank, dengan dia menggunakan Citibank, dia bisa misal mendapatkan diskon, bisa mendapatkan buy one get one dari membeli tiket pesawatnya Garuda Indonesia dengan menggunakan Citibank. Misal, itu saja
yang bisa saya presentasikan dengan teman saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.